menemukan satu kuburan yang hanya Rasul yang Allah izinkan mendengar suara rintihan seorang hamba yang diadab dalam kubur. Lalu disitulah Rasul berdoa mohon kepada Allah dengan memotong sebuah pohon yang basah, pohon kurma, lalu diletakkan di atas nisan itu sambil berdoa Allahumma ighfirlahu warhamhu dan selanjutnya. Sudah dijelaskan ini dosa orang itu adalah karena dia ceroboh dalam bersuci cebong, dan dua adalah dia suka memuji orang. Itulah kata kubur. Lalu Rasul mengingatkan sahabatnya, laula antudafinu, menemukan satu kuburan yang hanya Rasul yang Allah izinkan mendengar suara rintihan seorang hamba yang diadab dalam kubur. Lalu disitulah Rasul berdoa mohon kepada Allah dengan memotong sebuah pohon yang basah, pohon kurma, lalu diletakkan di atas nisan itu sambil berdoa Allahumma ighfirlahu warhamhu dan selanjutnya. Sudah dijelaskan ini dosa orang itu adalah karena dia ceroboh dalam bersuci cebong, dan dua adalah dia suka memuji orang. Itulah kata kubur. Lalu Rasul mengingatkan sahabatnya, laula antudafinu, saling menguburkan, saling mengurus, saling mendoakan. Ketika ada yang sakit, saling mendoakan, saling menjemput. Ketika ada yang wafat pun demikian, saling mendoakan, saling mengantarkan, dan saling menertibkan. Laula antudafinu, kalau kalian tidak saling menguburkan, la ada untuk ilallah asma'u, ada akan aku berdengar mohon kepada Allah agar kalian juga bisa mendengar rintihan azab kubur seperti aku mendengar. Hadirin, ternyata yang mendengar azab kubur itu adalah Rasulullah, dan juga hewan-hewan selain jin dan manusia itulah yang tidak mendengarnya. Seperti minggu yang ditunggangi Rasul, mendengar sampai di situ Rasul oleh dan berdoa. Subhanallah. Lanjutnya, lalu sahabat itu datang ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dekat Rasul, ya Rasulullah, ayyul amal afdal, amalan apakah yang paling utama yang aku kerjakan dan Allah sangat cintai? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktunya. Mudah-mudahan subuh kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk rangkaiannya lengkap dari sunnah-sunnahnya. Kalau nggak sempat tadi, ada 10 wudu, ada tahiyatul masjid, ada lagi sholat fajar. Lengkapkanlah, akhiri selesai sholat dengan doa untuk mengajar kepada Allah, dan itulah yang mengiringi takarrub kita, menggulkan yang wajib dibentengi dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian apalagi wahai Rasul, al-birru al-lain. Yang kedua, yang amalan yang paling Allah cintai adalah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Semua ayat tidak Rasul. Kemudian apalagi wahai Rasul, al-jihadu fisabilillah, adalah jihad di jalan Allah. 3 hal ini amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyambut yang kedua, birrul walidain, itulah merupakan lahan amal selama kita bilang hidup di dunia ini. Allah berfirman dalam surah
Bani Israil, surah Al-Isra surah ke-17 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qadha rabbuka, Allah telah mewasiatkan kepada alla ta'budu illa iyyah. Pertama, hanya menyembah Allah, tidak menyembah selain Allah. Lalu ketika sudah mantap istiqomah keyakinan kita hanya menyembah Allah, maka wau atap yang mengatapkan antara kalimat sebelumnya dan sesudahnya, wabil walidaini ihsan. Tidak dikatakan waqadha wabil walidaini ihsan, tapi kalimatnya sangatlah relevan. Wabil walidaini ihsan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Menyambung sahabat Nabi, ya Rasul, orang tua saya sudah tidak ada, ibu bapak pun sudah tidak ada. Awalnya ada sahabat yang ingin berjihad, ya Rasulullah, aku ingin berjihad, izinkanlah. Abu Rasul bertanya dulu, apakah orang tuamu masih ada? Sudah tiada wahai Rasul, bapak, tapi masih ada ibu. Ilzam, nah, tetaplah kamu untuk memeliharanya, jangan ikut perang, jangan ikut jihad. Subhanallah, di situ betapa nilai birrul walidain sangatlah mulia. Kata Rasul, sebab itu surgamu itu tinggal satu, bapakmu sudah tidak ada, maka ibu ini masih ada. Maka berbaktilah, mengabdikan dirilah, berbuat baiklah kepada ibu. Lalu wahai Rasulullah SAW, sahabat yang kedua bertanya lagi, kalau saya ya Rasul sudah tidak punya siapa-siapa, wahai Rasul, bapak sudah tidak ada, ibu pun demikian, saya punya banyak dosa wahai Rasul. Apakah Allah, adakah jalan lain? Maka Rasul bertanya, apakah bibimu masih ada? Apakah pamanmu masih ada? Ada wahai Rasul. Maka bertobatlah kepada Allah dan berbaktilah kepadanya. Jadi paman, bibi atau orang itu sebagai bandar dari orang tua. Hormatilah, peliharalah, berbaktilah kepadanya. Karena itu sebagai jalan wasilah untuk mendapatkan ridho Allah. Wahai Rasul, sudah tidak ada siapa-siapa, bagaimana aku bisa berbuat baik kepada keduanya? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, perbanyaklah berdoa untuknya. Jadi perbanyak doa untuk kedua orang tua. Seperti tadi dalam surah Bani Israil itu, yakni ungkapkanlah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapak, sayangilah dia seperti halnya dia menyayangi aku di waktu kecil. Dia mengingat ibu bapak sangat sayang, memelihara, melindungi, menyelimuti, terus mengayomi, bahkan sakit pun dia tidak bisa tidur karena anaknya yang sakit. Subhanallah, ini sayangnya orang tua kepada anaknya. Nah, dia itu mohon kepada Allah, ya Allah, sayangilah dia seperti mana dia menyayangi aku waktu kecil. Maka Rasulullah perbanyaklah berdoa untuknya. Dan yang kedua, maksud istighfar, yang perbanyaklah mohon istighfar untuknya.
Jadi untuk memohonkan ampun untuknya juga adalah merupakan berbakti. Maka selepas kita sholat Fatihah atau mungkin sholat Maghribah, jangan dilupakan untuk mengungkapkan mohon doa kepada Allah agar kedua orang tua mendapatkan ampunan dan ridha Allah. Betapa Nabi Ibrahim sayangnya, walaupun setelahnya dijelaskan bahwa ayahnya adalah dikategorikan orang muslim, sampai dalam doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hubba wa alhimni bis-shalihin, pertama minta dijadikan menjadi hamba-hamba yang berada dalam kelompok orang-orang yang saleh. Padahal mau bagaimana tidak saleh dia Nabi dan Rasul. Bahkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Yang kedua, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya Rabb, luruskanlah lisanku di saat mengakhiri hidupku. Subhanallah, ini hadirin yang paling kita harus utamakan, bahwa enjoy time mengakhiri hidup itulah yang seperti dimohonkan oleh Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin, ucapan yang benar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ucapan inilah bagi orang mukmin saat di dunia dan akan masuk di akhirat, itu seperti difirmankan Allah dalam surah Ibrahim, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan mengokohkan kalimat itu kepada orang yang beriman, yakni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, juga sampai fil akhirah, menjelang di kubur saat munkar nakir datang itu, maka itulah yang akan dikokohkan hingga dia tidak gentar menjawab pertanyaan dua malaikat utusan Allah itu untuk menakoninya. Dia dengan menjawab Rabbi Allah dini Islam wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imamil Qur'an. Subhanallah, nada munadi las-sama, datanglah suara yang menyeru dari langit, qad sadaqta, sudah benar hamba-Ku ini telah menjawab dengan benar. Apa yang terjadi? Dilapangkanlah kuburnya, diterangi kuburnya. Bahkan ada hamparan yang dari permadani yang Allah subhanallah merupakan itu adalah rahmat Allah atas kebaikannya. Kemudian melanjutkan, apalagi wahai Rasul, kalau aku sudah memohonkan doa dan memohonkan ampunan untuknya, maka yang ketiga kata Rasul, wasil arham, hubungkanlah silaturahmi sebagaimana ayah atau ibumu melakukan silaturahmi. Hubungkanlah sahabat-sahabatnya, karib kerabatnya. Kalau mungkin masih ada buah ibu, anak dan kawan, sekesaler kata saudara, hubungkanlah jangan sampai Allah itu masih ada kaitan. Kalau Allah itu kan nyala api, paru, bagaimana orang bisa berjalan? Artinya, nah orang yang terputus silaturahmi itu bagikan obor itu mati. Subhanallah, kabayang gelap, gimana memungkinnya dan sebagainya, tidak bisa jalan. Ternyata silaturahmi ini adalah amalan yang disegerakan Allah di dunia, dan termasuk amalan yang meringankan orang itu ketika dihisab di hadapan Allah. 3 hal yang memudahkan hisaban. Pertama adalah tasilul arham, menghubungkan silaturahmi. Yang kedua adalah ta'fuman dolam, memaafkan orang yang berlaku tidak baik kepada kita. Dan yang ketiga adalah tu'timan haram, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kalau kita kadang-kadang memberi kepada orang yang pernah kenal dan dekat kepada kita, itu sudah merupakan lohis ya. Tapi ini yang paling memberi kepada orang yang tidak kenal.
Subhanallah, tabarakallah. Dan ternyata nilainya itulah yang meringankan, memudahkan orang itu dihisab di hadapan Allah. Karena itu sahabat Nabi bertanya lagi, ya Rasul, kalau sudah menghubungkan silaturahmi apa lagi? Penuhilah, sempurnakanlah apabila ada nadar-nadarnya. Sudah merupakan satu mirip kita awali menyampaikan hadiah kepada baginda Rasul, kepada para nabi, para waliullah, para syuhada, para sholihin, pada hamba Allah al-mu'minin, mu'minat yang telah wafat. Sambungkan dengan kedua orang tua kita, sambungkan dengan guru-guru kita, baru di situ kita menyampaikan doanya, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akimulahu wa'asibat alam ya Rabbana hadirin. Lakukanlah mumpung kita masih ada kesempatan dalam kondisi sehat walafiat, termasuk ada kesempatan waktu untuk talabul ilmi. Kenapa hadirin? Yang paling berat juga nanti asal adab yaumul qiyamah adalah orang yang punya waktu untuk talabul ilmi lalu dia tidak melakukannya. Besar sekali itu dosanya, berat itu. Ada kesempatan sehat, ada kesempatan waktu. Ya Allah, kenapa? Karena memang inilah orang diwajibkan oleh Allah untuk talabul ilmi demi untuk keselamatan dirinya, kesejahteraan dirinya baik dunia maupun akhirat. Man arada dunya fa'alaihi ilmin wal akhirah fi ilmin. Siapa yang ingin menghendaki kehidupan dunia, kuasailah ilmu. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, kuasai juga ilmu sesuai dengan kapasitas kemampuan dan juga waktu yang itu telah dimilikinya. Subhanallah. Karena itulah sahabat menyampaikan tentang pertanyaan itu kepada Rasul, maka yang keempatnya adalah kamu penuhi apabila ada hal-hal lain yang belum terpenuhi oleh ayah dan ibumu. Dan yang kelima, hubungkanlah untuk silaturahmi. Lalu yang keenam juga apa, wahai Rasul? Nah, bersedekahlah atau berinfaklah atau wakaflah kamu dengan Al-Quran di atas namakan orang tuamu. Apalagi kalau tanamkanlah pohon lalu kamu berdoa kepada Allah juga atas nama ayah dan ibu. Apalagi Rasul, alirkanlah kamu di tempat itu, di masjid itu. Adakah fasilitas yang masih kurang? Ada, wahai Rasul. Apa itu? Di tempat itu tidak ada air, wahai Rasul. Orang untuk sholat sampai dia gak bisa duduk di situ, maka kata Rasul, bikinkanlah sumur di tempat itu, lalu wakafkanlah ke masjid itu atas nama ibu bapak. Subhanallah. 7 macam hal ini dalam hadis merupakan lahan aman bagi siapapun hamba Allah yang berharap untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah dan kemuliaan ibu dan bapaknya. Mari kita amalkan hadis ini, ayat Quran ini, karena baru Quran dan hadis itu bisa bernilai ketika kita dipahami lalu kita mengamalkannya. Satu kali amalan yang dapat dengan tulus dan ikhlas. Subhanallah. Ayat 162 Al-Baqarah menjelaskan, Allah umpamakan satu biji yang kamu tanam lalu tumbuh menjadi 7 tangkai. Dari 7 tangkai, 1 tangkainya adalah 100 kali 7, berarti 700 wahai ya Rabbana ya Karim. Oleh karena yakini Al-Quran wahyu Allah yang beri tuntunan kepada manusia agar manusia mulia. Namun Rasulullah menjelaskannya disebut dengan hadis Rasul, karena yang paling benar pedoman kita satu adalah Al-Quran, yang kedua ungkapan atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul sebagai hamba yang mulia, makhluk yang mulia yang menjadi teladan untuk kita. Karena itu mau ke siapa lagi kita meneladani amalan selain kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang Rasul lakukan, apa yang Rasul kerjakan, apa yang Rasul ucapkan, kira-kira sudah berapa persen kita dapat melaksanakannya? Minimal ada 1-2
Apa yang dilakukan Rasul kita melaksanakan. Rasul senantiasa kalau malam tahajud, lakukanlah. Rasul tidak pernah lepas sholat berjamaah, lakukanlah. Rasul tidak pernah lepas senantiasa untuk hadir di majelis taklim, lakukanlah. Rasul senantiasa untuk menengok orang-orang yang sakit dan subhanallah, lakukanlah hadir. Oleh karena yaumiyah Rasulullah, amal Rasul harian itu kita lakukan mana yang kita mampu. Mumpung ada kesempatan, satu, kita dalam kondisi sehat, yang kedua ada waktunya, maka jangan ditunda-tunda. Sebab ungkapan orang-orang yang subhanallah saat menghadapi kematian, apa yang ada dalam surah subuh setelah Fatihah saya baca, di situ ada ini peringatan untuk orang munafik. Dan apa di situ? Saat kematian datang, lalu dia mengungkapkan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Rabb, tambahkanlah sebentar saja umurku ini, aku akan bersedekah. Karena memang itulah sering ini disampaikan. Sedekah itu adalah amalan yang paling mudah sekali untuk dilakukan. Untuk sholat harus menunggu waktu, puasa sama, haji pun sama, dan lain sebagainya. Tapi untuk sedekah ini merupakan amalan yang paling mudah untuk siapapun melakukannya bagi yang mau. Karena itu kembali Pak, pertanyaan sahabat Nabi tadi dimulai dari wahai Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah untuk aku lakukan? Tetaplah kamu upayakan sholat berjamaah di awal waktu. Yang kedua, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan yang ketiga, berjihadlah di jalan Allah. Maka Bapak dari rumah ke sini mudah-mudahan dinilai jihad juga, karena untuk melawan ngantuk, tunduk, iris, dan lain sebagainya, ini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Lihat saja, tidak semua orang bisa melakukan ini di masjid ini. Walau malam mereka di tempat yang mana, tapi tetap kita mendoakan mereka, saudara kita, mudah-mudahan istiqomah dalam ibadah, ikhlas dalam beramal, dan mudah-mudahan dimudahkan urusan dunianya. Apabila ada yang sakit, doakan, mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan. Apabila ada yang sedang kesulitan dalam masalah, semoga Allah bukakan jalan yang terbaik dan wujudkan hasilnya. Anak-anak kita yang sedang tolong ilmu, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak kita, saudara kita yang sedang tolong rezeki, semoga Allah mudahkan rezekinya dengan rezeki yang mubarak, yang diberkahi. Apabila mereka sudah berumah tangga, belum mendapatkan keturunan, doakan mudah-mudahan mereka akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, yang mana anak-anaknya nanti akan menjadikan pelanjut sejarah hidup. Mudah-mudahan mereka menjadi waladin solehin yang lalu, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, termasuk kita juga disuruh kita mengajar kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, walaupun posisi saat kita juga ini sedang menjadi orang tua. Hamdan syakirin, hamdan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma ya Rahman, di subuh yang rahmati ini kami bersyukuri nikmat, memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Allah. Berkahilah kehadiran kami semua melalui ibadah subuh ini. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, dosa saudara kami, istri atau ayah kami, guru kami, kaum muslim muslimah. Ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat yang mulia di sisi-Mu. Lapangkanlah di alam kuburnya, terangilah di alam kuburnya. Ya Allah, berikanlah kenikmatan di alam kuburnya. Ya Allah, selamatkanlah mereka dari azab-Mu. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احكم بالسعادة أجالنا وحقق بزيادة أعمالنا وآمالنا واقم بالصحة والعافية بدونا وأصولنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi